Nah, ini punya saya garis bawahin. ekspektasi. Kenapa selalu pada saat saya posting mungkin di sosial media sold out gitu. Seorang pasti tanya, Bang, lakunya berapa? Saya tidak pernah kasih tahu harganya berapa lakunya. Karena saya tidak mau dijadiin benchmark. Oh, di sana itu segitu loh, cuman di sini kok kamu lebih mahal gini. Mestinya harus sama. Karena buyer itu cuman melihat dari batunya jenisnya apa. Misalnya ruby ya ruby. Ruby sama ruby, walaupun kualitas berbeda, dia tetap samakan. Betul. Itu masalahnya. Betul. Ruby GF ini no hit sama Ruby GF disamakan sama dia harganya. Betul. Yang penting namanya Ruby. Betul. Makanya saya nggak pernah mau jawab, bos kejual berapa? Nggak ada konfidensial saya bilang. Mohon maaf saya nggak bisa kasih tahu. Kalau nggak jadi benchmark. Jadiin benchmark sama dia semua dipukul rata sama kayak begitu. Iya, dibilangnya dianggapnya harga pasaran. Harga pasarannya segitu. Nggak ada bos gitu. Makanya namanya barang hobi. Betul. Beda. Salam satu hobi, saudaraku semua. Kembali lagi di channel Tukang Batu Keliling, channel yang selalu memberikan informasi secara update tentang dunia perbatuan nih. Ketemu lagi dengan Billy Tanu. Billy Tanu, yang nggak main-main punya. Mantap. Salaman tangan kanan, tangan kiri biasa aja dong. Iya kan? Itu apaan itu? Ini jargon ini. Kan jarang saya pakai batu. Baru kali ini saya pakai batu. Gitu. Kan? Biar saya nggak teriakin miskin. Oh iya. Kena kan? Kena gua akhirnya kali ini. Bang Bil, itu kacau banget tuh. Itu bikin mata silau. Nah, itu dia. Itu batu apa tuh Bang Bil? Ini namanya, jargon saya namanya Maxis Beryl. Maxis Beryl. Atau orang bacanya kalau di sana Maxisi Beryl. Maxisi Beryl. Itu Brazil. Batu apa tuh? Jadi mineral dari Brazil ya, dari mining di Maxis Mining sana, di Brasil sana. Jadi ini memang salah satu batuan langka ya. Oke. Salah satu batuan langka yang memang warnanya itu sebenarnya orang sering sebutnya ada ke arah aquamarine Santa Maria itu loh. Cuman ini apa namanya spesimennya memang spesiesnya beda juga, sama satu marga beryl ya, satu marga beryl gitu. Satu ini ya beryl ya. Betul. Beryl. Jadi ini memang ditemukan sekitar tahun 1917 lah. 1917. Baru mulai dikembangkan paling kencang tuh sekitar 1970-an lah mulai dikembangkan makin ini. Jadi ini salah satu beryl yang langka. Nah, ini kebetulan saya adanya 22 karat. Itu dia. Kinclong ya kan, bersih ya kan. Mantap. Ini orang kalau yang nggak tahu, tadi kayak saya ya kan. Kopas. Itu dia. Miskin. Kalau mata miskin biasa Bang Bil ya, minta maaf ya. Jadi kalau ngeliat secara langsung bener loh. Asli kayak topaz color London gitu ya kan. Jadi memang antara color lander atau Swiss topaz yang arah yang arah elektrik ya, betul. ya. Jadi memang beda banget ini karena ini keluarga beryl kan dia, keluarga beryl. Jadi memang batu ini cantik sekali dan menarik ya, eye-catching. Ini dia tercipta tuh sebenarnya ada dari radiasi alam juga. Oke, radiasi alam gimana tuh? Radiasi alam ini sangat mempengaruhi dari warna batunya. Makanya dia bisa tercipta jadi warnanya batunya jadi kebiruan aneh antara belahan antara warna emerald sama warna aquamarine. Begitu makanya termix jadinya Maxis Beryl. Dari tambang Minas Gerais, Brasil. Sampai hafal jajan tambang. Baru baca. Baru baca. Bagus jadi ya. Saya pikir tambang punya ya kan. Enggak, tambang enggak punya. Enggak. Masih miskin juga. Belum punya tambang berarti ya. Siap. Oke, Bang Bil, menyikapi ya kan jualan dirimu Bang Bil ya kan. Jualannya kan by lelang ya kan. Nah, menyikapi nih, kalau saya sih semua kan kita dari hobi bersaudara berawal ya kan. Dan menyikapi nih, ini kayaknya ada fenomena baru nih Bang Bil yang tercipta di market ya kan. Kita sih bicara all platform ya, all platform. Jadi nggak di medsos YouTube aja, nggak di ini all platform. Karena saya kedekatan kita bersaudara, tahunya dirimu Bang Bil. Ini banyak seller nih yang sekarang udah lang aja main lelang gitu. Iya. Nah, itu Bang Bil dari segi apa ya kalau kacamata saya ada gak sih pengaruhnya gitu? Apakah merasa
merasa kompetitor ataukah ada pengurangan omset atau seperti apa nih? Balik lagi sebenarnya kalau kompetisi itu nggak masalah ya. Oke. Tapi yang benar ya. Yang benar ya, kompetisinya yang benar. Jadi kalau masalah kompetisi nggak ada masalah karena mereka punya segmen market sendiri-sendiri. Oh iya, pastinya, pastinya. Segmen marketnya berbeda-beda dari yang mulai dari low, middle, mid sampai yang high class ada. Oke. Jadi itu memang tidak terlalu pengaruh. Cuman kadang-kadang kan banyak seller yang cukup nakal. Itu dia. Itu dia. Makanya yang membuat akhirnya Batu Permata ini orang yang baru mau main kayak kejeblos gitu. Betul, Bang Bil. Jadi jualan hanya sekedar laku. Betul. Dan itu terjadi di fenomena saat ini. Kita bicara masalah seller ya. Pertama kita baca masalah seller. Dari masalah seller ini kalau saya mengutip dari realnya dari aplikasi sebelah ya. Tapi beruntungnya di aplikasi yang saya jalan ini mungkin ada juga yang nakal juga ada, tapi sudah banyak berkurang. Tapi dari aplikasi sebelah yang mungkin tidak ada saya di sana dan saya juga baru terjun ke sana, itu sangat-sangat meresahkan. Meresahkan. Jadi mereka mungkin berorientasi hanya dari duit. Betul. Dan juga itu jawaban pasar, Pak. Kok bisa? Nah, gini. Jadi jawaban pasar kembali lagi yang murah. Kok mahal sih? Makanya kembali lagi mereka mau cari sesuatu yang murah. Betul. Nah, dijawab juga sama seller. Caranya gimana? Ya mereka siapin batu bagus-bagus, gede-gede, bersih-bersih, kristal-kristal, cakep-cakep dengan embel-embel memo, dengan embel-embel origin, ya kan? Dengan embel-embel treatment, ya kan? Harganya murah. Makanya orang berbondong-bondong beli ke sana. Yang harganya mestinya kalau ini kita spill aja ya, mestinya harga seperti ini sudah di atas 30 juta plus. Mungkin yang serupa-serupa seperti ini mereka cuma jual 200.000, 300.000. Mereka ciptakan dengan didukung dengan memo-memo yang sangat-sangat tidak kredibel. Betul. Itu luar biasa. Kalau dibilang seller nggak tahu, seller tahu. Saya sebagai seller saya tahu loh. Ya, saya pegang ini batu ini diet ataukah batu ini coating, apakah batu ini sintetik, kita udah tahu loh. Gitu. Jadi itu yang saya lihat mereka membutakan. Membutakan itu dengan mereka sistem cetak memo ataupun serti cetak sendiri. To the point aja saya kalau ngomong. Mungkin kalau ada yang ini saya bicara berdasarkan fakta kan. Betul. Gitu. Paling saya pengen nambahin nih Bang Bil, dan untuk saudaraku Sobi emang nggak salah ya kan kita nyari berburu batuan barang murah karena percuma kita diskusikan pun ya kan, karena emang sejatinya begini Bang Bil, akhirnya kayak Bang Bil kan saya mengerti banget, saya tahu banget Bang Billy ini nih salah satu seller yang jualan bukan sekedar laku, jadi tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab terhadap barang yang dia dagangkan. Makanya di konten saya pun Bang Bil, kalau ketika ada yang teriak belinya murah, terus waduh Mas, saya dibohongin nih sama seller anu, terus dia sharing sama saya, terus seolah-olah minta bantuan nih karena kita speak up begini nih. Kita speak up begini pengen menyadarkan, bukan pengen nyenggol sesama seller. Kita juga ada kode etiknya, kita tutup mata. Karena gini loh sebenarnya gini, kalau mau pengen batu natural tapi harganya masih sesuai di kantong ada kok. Ya, ada Bang Bil. Ada, jangan sampai teralternatif dengan barang yang abal-abal nakal itu. Ya, betul. Istilahnya kalau saya sebut sih biasanya kalau sebut slang saya di bahasa perbatuan saya bilang jamblu ya. Aduh. Iya jamblu, ya kan, minor rock, moderate, Columbia 8 karat. Ayo di check out aja 200.000. Mana ada jamblu begitu bos? Kalau bukan jambrut itu namanya jamblu, makanya begitu, ya kan? Nah, point of view-nya itu karena emang kesadaran satu Bang Bil. Jadi kita juga mengkritik nih, jujur aja ya, kita mengkritik saudara kita sehobi semua. Nggak ada yang salah dengan barang murah, ya kan? Nggak ada yang salah sama yang budget, ya kan? Makanya di part sebelumnya saya bilang ya kan, ya jangan teriak mahal dulu. Kalau situ sendiri ini belum kenal saya, belum kenal Bang Billy, tiba-tiba barang yang kita posting karena nggak sesuai dengan ukuran kantong. Kantong situ maksudnya Bang Billy ya kan. Alternatifnya banyak kok. Betul. Safir pun alternatif GF ada, Glassfield. Terus kan yang yang natural warnanya ditambahin apa namanya? Diet. Bukan yang di hidrotermal. Hidrotermal. Diffuse. Susah.
susah ya. Ada di otak, lidah nggak mau keluar nih pemirsa ya kan, fuse. Ya kan, nah itu kan juga natural. Natural, banyak warna kok. Nggak luntur. Nggak luntur, banyak kok. Alternatif tuh banyak. Jadi jangan sampai alternatif akhirnya ke arah yang diet, ke arah yang bukan diet salah, enggak. It's okay, nggak ada masalah karena diet itu kan dari batu natural juga yang betul. Itu coating pun juga dari batu natural juga beberapa. Yang salah ekspektasi. Nah, salah ekspektasinya. Maunya bagus, gede, asli ya kan. Tapi murah. Sintetik juga ada sih ya, sintetik ya kan sudah di coating ya kan itu. Ada macam-macam. Benar. Berarti alternatifnya ada kalau barang murah jadi bisa disesuaikan ya kan. Cuman kan karena akibat panggung ini semua ada, seller-seller kayak gitu ada. Ini nggak bermaksud menyenggol ya. Jadi kita disclaimer, panggung itu ada karena emang kecerdasan dari penghobi kita ini juga masih di bawah rata-rata, Bang Bill. Betul. Jadi hanya terikat dengan sebuah nama besar. Betul. Jadi nggak fokus ke kualitasnya. Akhirnya disesuaikan dengan budget sampai yang ngerti aja terkadang tergiur, Bang Bill. Betul. Buang-buang duit, bener bos. Ya, belajarnya kemahalan nanti. Belajarnya kemahalan. Nah, makanya kenapa siap batu saya siapin dengan memo. Ini memo-memo. Ini dari lab-lab kredibel. Boleh dicek ya semua. Ini semua satu ini lab kredibel semua. Jadi bukan dari lab yang cetak sendiri. Karena mereka pinter ya. Mereka satu cetak sendiri. Yang kedua mereka juga menggunakan mungkin labnya asli. Tapi batunya diganti. Iya. Mereka tahu sebenarnya. Itu yang sebenarnya membuat saya nggak resah sih ya. Karena saya berani compete masalah di quality. Masanya berkompetisi di masalah kualitas. Saya berani. Karena apa ya? Sudah Pak Mawan juga bisa lihat kualitas batu saya adalah layak koleksi. Betul. Kenapa? Satu, sudah masuk kriteria mereka, kristal, bagus-bagus. Ya, tapi memang harga mengikuti. Oh iya dong, pastinya. Harga mengikuti. Pastinya Bang Bill. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Bill, mungkin kita lanjut aja lagi pemirsa ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ya kan. Ini kita lanjut nih Bang Bill, ini agak sedikit seru nih. Dan ini juga minta maaf nih, jangan baperan lagi ya kan. Ntar kita speak up begini ya kan, karena kita pun juga resah sebagai seller gitu ya kan. Jadi gantian, jangan bayar aja tahu-tahu ujuk-ujuk mahal ya kan. Kita sebagai seller juga resah. Gimana caranya kita biar sama-sama enak dan saling menghormati, biar dunia perbatuan ini maju lagi. Lanjutnya Bang Bill, kita kembangkan untuk yang tadi semakin panas nih. Masalah lab Bang Bill. Iya kan? Aduh. Ini dia nih kayaknya. Iya Bang Bill. Itu Bang Bill sendiri, kalau saya sih sering ketawa ya, saudara Sobi ya. Jadi masalah fenomena perbedaan ini ya kan antara lab A dan lab B ya kan. Masih ada aja nih yang fanatismenya cenderung tinggi Bang Bill. Itu dia, itu paling susah ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian punya batu dari lab tertentu yang notabene sudah kredibel, mau second opinion it's okay. Karena itu mereka gemologis ini kan, saya nggak bukan belain gemologis ya, mereka ini juga manusia. Mereka ini juga belajar walaupun dengan satu pattern yang sama. Tapi setiap orang kan gemologis punya opini masing-masing. Betul. Nah itu yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Nah itu dibanding-bandingkan. Nanti kalau tidak akan terjadi beda-beda nanti pasti. Pasti ada. Mungkin ada yang sama, tapi pasti ada yang berbeda. Begitu, karena patternnya mereka walaupun satu jutlak, satu pattern, tapi mereka kan punya opini, Pak. Betul. Begitu. Dan tiap lab kan juga punya, misalnya punya weakness sendiri, ada strength-nya sendiri, beda-beda. Betul. Itu yang saya cantumkan, saya ingatkan pada penghobi. Ya, karena saya juga sebenarnya orangnya paling males, karena ya kita udah pakai lab kredibel, kurang apa sih? Kok lu beli barang memo dicetak aja, cetak sendiri aja lu percaya? Lu kasih yang memo sudah lab yang udah kredibel masih lu nggak percaya? Betul. Kan lucu menurut saya, ya kan? Menurut saya lucu gitu. Kalian sudah dikasih yang amanah, yang bagus, yang oke, tapi kalian masih ragu. Tapi kasih yang palsu, yang abal-abal seneng. Itu loh yang kadang-kadang pengen gebek kayak rasanya ya. Gitu ya. Karena sesuai dengan ekspektasinya, makanya dia bisa kena. Betul. Dan pada saat dikasih mengerti ya kan, dia nggak paham ngototan dia. Betul. Dan pada saat dia teramat fanatisme, pasti nyangkutnya ke akhlak, ke etika kita. Enggak loh, kita dengan cara apa lagi ya kan, baik udah. Mau nggak mau kasar dong, mau nggak mau galak dong. Ya kita melakukan sharing point seperti ini, galaknya kita Bang Bill. Jadi saya sendiri pun juga resah Bang Bill. Jadi mengingat
kenapa sih kalau kita antara pedagang dan James Lab yang udah kredibel, padahal ngejelasinnya udah berbelit-belit nih kayak gini nih, yang dianggap lo bawel ujung-ujungnya jualan, lo bacot ya kan ujung-ujungnya jualan ya kan. Singkat ceritanya, tapi nggak diterima gitu Bang Bill. Iya kan? Akhirnya dia ikutin lab yang, oh ya, you maunya apa? You maunya apa? Lab you mau apa ya kan? You maunya apa? Kalian pengen bikin kira-kira Bang. Kira-kira ya. Kira-kira James Lab. Kira-kira James Lab. Jangan dong, singkatannya udah ada yang pegang. Kira-kira James Lab. Lu mau hasilnya apaan? Astagfirullahaladzim. Oke, Bang Bill. Menyikapi untuk poin berikutnya. Ini kan masih kita berkesambungan ya, maksudnya ada penjual sebagai kita penjual, ada pembeli ya kan, ada buyer. Nah, menyikapi ya kan tadi juga udah kita bahas sedikit. Buyer-buyer nih kalau bisa jangan pernah kemakan nama besar. Setuju gak Bang Bill? Jadi dari batuan yang dikoleksi ya kan tetap carilah kualitas. Dan jangan termakan dengan origin. Iya kan? Bang Bill setuju gak tuh? Saya setuju. Jadi gini, kita lihat batu itu beli dari quality aja. Betul. Kita dari quality. Masalah origin itu sebenarnya number 2 ya bagi saya ya. Ya kalau memang kalian dapatnya origin yang lagi trending, yang sangat-sangat fenomenal, ya itu memang adalah keberuntungan Anda. Betul. Begitu kan? Tapi yang penting pada saat Anda pakai, kalau istilah Jawanya, kita pakai baju ngisin-ngisinin nggak? Gitu. Malu-maluin nggak gitu? Sekarang saya pakai begini, malu-maluin nggak? Enggak kan? Enggak, tadi sakit mata gitu. Bang Bill. Jangan karena podcast sama saya bilang enggak, gitu ya. Enggak, tapi emang tadi pas salam kanan kok kurang ajar banget. Nggak main-main punya tangan kirinya ya kan. Jengkol aja kalah gede pemirsa. Jengkol kalah gede nih. Kurang aja. Memang saya setujunya di sana. Jadi biar orang tuh carinya yang quality. Kenapa saya lelang jualan dengan sistem kita ciptakan quality yang layak sekali untuk mereka koleksi dan mereka miliki. Jadi orang datang happy gitu, bukan orang datang nggak happy begitu. Dan itu boleh bertanya sedikit Bang? Boleh. Ini kan karena menyikapi dari segi buyer atau pembeli. Masih ada gak sih yang nggak ngerti maksudnya dengan loh ya kan gara-garanya dia cuma ikutan nih. Jadi begini loh pemirsa poinnya. Dia mencari semua batu safir gitu ya kan. Oke, dia kenal Bang Billy, dia ikutin regulasi Bang Billy dalam mengikuti lelang. Pas nyampe, kok nggak sesuai gitu dan rese gitu ya kan, karena emang nggak sesuai ekspektasinya. Itu ada gak sih? Ada yang begitu. Makanya pada saat saya live, saya bilang silahkan bertanya semaksimal mungkin, sedetail mungkin. Jadi pada saat Anda terima pun juga jelas. Jadi ini barang yang dimenangkan pada saat Anda beli di live saya. Pada saat dibeli dan diminati ya. Dan pada saat sampai pun mereka harus ada video unboxing, Pak. Bang, bener. Harus ada video unboxing. Biar fair dong ya. Sama ke saya juga sama ke buyer sama ke saya seller sama buyer sama-sama fair begitu. Dan mereka harus buka 1 kali 24 jam barang datang dia harus buka, harus bikin video unboxing. Kalau misalnya pas di video unboxing pas dibuka dari tersegel rapat itu batunya berbeda, berarti saya yang nakal dong. Bener nggak? Bener. Iya kan? Berarti salah saya. Berarti saya harus bertanggung jawab. Iya kan? Kalau dibuka memang harusnya sesuai ya, berarti kan memang itu apa adanya. Boleh, gitu. Benar. Jadi boleh. Kita komplain sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Cuman saya pernah ngalamin satu hal yang agak-agak teramat menarik gitu Bang Bill ya. Jadi pada saat dia udah beli, dia compare dengan punya temennya. Ya kan? Nah, disinilah yang nggak bisa dibuktikan kevalidasiannya Bang Bill. Temennya bilang beli harganya, kita open aja ya, beli harganya 15 juta. Kualitas bagus, warna bagus, ya kan? Berat sekian. Nah, yang temennya ini bilang beli barang saya dengan harga yang sama. Jadi dia ada cita-cita kepengen beli punya yang mirip kayak temennya. Ini bisa balik gak Mas? Lah, waktu pas ngeliat iklan saya berjalan, itu gimana? Betul. Dan semuanya udah saya kasih tahu detail secara bijaksananya semua. Kelebihannya apa, minusnya apa ya. Tanpa minta outdoor aja, kita udah detail, kita outdoorin karena videonya jambrut. Nah, pas di-compare dengan temannya. Jadi pada saat saya konfirmasi ke temannya, boleh gak saya nelfon temannya? Temannya kayak ogah-ogah, saya lumrah dong, masalah private dong. Iya, private. Ya kan? Lama-lama saya sebel Bang Bill. Yaudah deh, temannya suruh kontak saya aja, face to face ya kan. Dan akhirnya saya rekam. Tahu gak Bang Bill? Kenapa?
hobi kita murah, yang mahal gengsinya. Temannya baru ngaku, Mas saya beli nggak segitu, saya beli 50. Oh. Wah, kalau itu udah nggak apple to apple. Jadinya barang quality 50 dibanding 15 ya jauh sekali. Karena dia emang pengen maksudnya ya udahlah biasa aja ya kan. Itulah. Tapi temennya betul. Nah, ini saya garis bawahin. Kenapa selalu pada saat saya posting mungkin di sosial media sold out gitu. Seorang pasti tanya, Bang, lakunya berapa? Saya tidak pernah kasih tahu harganya berapa lakunya. Karena saya tidak mau dijadiin benchmark. Oh, di sana itu segitu loh, cuman di sini kok kamu lebih mahal gini. Mestinya harus sama. Karena buyer itu cuman melihat dari batunya jenisnya apa. Misalnya ruby ya ruby. Ruby sama ruby walaupun kualitas berbeda, dia tetap samakan. Betul. Itu masalahnya. Betul. Ruby GF ini no hit sama Ruby GF disamakan sama dia harganya. Betul. Yang penting namanya Ruby. Betul. Makanya saya nggak pernah mau jawab, bos kejual berapa? Nggak ada konfidensial saya bilang. Mohon maaf saya nggak bisa kasih tahu. Kalau nggak jadi benchmark. Jadiin benchmark sama dia semua dipukul rata sama kayak begitu. Iya, dibilangnya dianggapnya harga pasaran. Harga pasarannya segitu. Nggak ada bos gitu. Makanya namanya barang hobi. Betul. Beda begitu. Gue pernah lihat postingan lo Bang Bil ya kan, yang hobi itu terkadang perlu kadang-kadang perlu yang mahal. Iya. Gimana tuh kata-kata kan? Saya lupa agak lama itu ya. Hobi itu memang mahal. Makanya betul. Hobi memang mahal. Makanya walaupun apapun kita gaskan waktu itu. Betul. Nah, jadi begitu point of view-nya pemirsa. Jadi di sini kita juga nggak nyenggol pembeli kita, kita nggak juga menyenggol pihak tertentu, dan kita nggak menyenggol pihak lain gitu, Bang Bil. Kita cuman pengen keluh kesah atau kritik dan saran gantian gitu kan. Betul. Pelanggan-pelanggan, karena udahlah stop lah. Kayak lab diadu laga Bang Bil ya kan? Yang diadu laga tuh cukup batu, kualitas batu, udah nggak ada lab. Wah ini lab. Mas, karena fanatisme. Itu dia. Kembali lagi fanatisme itu, Pak. Jadi masalahnya di fanatisme. Benar. Dan saya kan orangnya nggak terlalu fanatisme di mana begitu. Saya menganggap bahwa ini, saya lihat bahwa ini takaran lab-lab tersebut sudah well known dan lab-lab tersebut sudah kredibel, ya wes gitu. Ya wes gitu. Jangan sampai kayaknya kok kurang marem kalau nggak semua lab satu Indonesia saya lab memoin di situ semua kan. Loh, buat apa? Begitu. Ya kan? Paham kan gitu. Makanya saudaraku Sobi, dari segi kualitas dalam mengkoleksi satu batuan, jangan lagi, selalu saya ingatkan, jangan lagi termakan dengan nama besarnya. Lab nggak bisa diadu laga, yang diadu laga kualitas batunya. Jadi apapun keputusan lab ya kan, ya itulah udah. Jadi baik itu mau orang bilang oh labnya itu nggak kredibel, nggak ada salahnya juga dicoba ditandingkan dengan yang lain. Saya pernah ada satu kasus Bang Bil kalau bicara lab. Dia sharing. Saya bilang itu bukan jamrut. Itu natural beryl. Ya kan? Dan kedua, saya bilang itu sertifikatnya palsu. Saya diaduin ke lab tersebut. Jawaban lab tersebut bilang kepada customernya apa Bang Bil? Udah jangan ladenin tuh, dia syirik sama saya. Lah profesi kita aja beda. Iya kan? Saya ditantangin sama customernya. Mau kamu apa Mas? Kamu kan juga pedagang. Etikanya jangan begitu katanya. Mungkin dia udah berhubungan baik sama lab tersebut. Ya kan? Ya kembali Bang Bil seperti di part 1. Maling nggak bakalan ngaku mau maling. Orang baik nggak bakalan ngaku sebagai orang baik. Jadi point of view-nya ditaruh dulu di lab lain, tandingan baru dia tahu apa kata dia. Ya kan? Nah ini saya pun kalau membandingkan biasanya saya nggak frontal, pasti saya iseng cuman bandingkan, sudah tahu, oh ya sudah. Jadi kita bisa tahu kredibilitas dari lab ini seperti apa. Jadi buat referensinya kita. Oke. Gitu, mati lampunya langsung. Benar. Itu berarti tanda. Mungkin ada satu lagi yang masalah origin ya. Itu saya pernah ketemu sama konsumen sekali, dia ada salah satu batu warna itu sudah pasti nggak ada di Sri Lanka. Safir tersebut ya, warna tersebut sudah pasti nggak ada di Sri Lanka, di referensi itu nggak ada. Tapi dia pada saat saya posting dia bilang ini Sri Lanka bukan, dia bilang. Bukan. Oh ya saya cari sampai mati karena warna itu nggak mungkin. Nah makanya itulah yang namanya fanatisme. Nah, makanya saya bilang jangan terpacu sama origin, terpaculah pada quality dari barang. Siap. Gitu. Karena masih banyak kok lab yang credible and capable dan
pokoknya dipelajari sendiri aja, mengkoleksi batu jangan kenal dari nama besarnya. Dan kalau lab diusahakan, saya lebih seneng hitungannya kalau mau dicek ulang. Oh, menurut si A bener nih, ya kan? Ya udah silakan. Kalau emang terbukti sintetik, saya selalu garansi 2 kali lipat, ya kan, untuk batuan yang saya jual. Paling poinnya sampai situ dulu, Bang Bil. Nanti kita bisa ketemu. Kayaknya kalau ngebahas lab, kita enak ngundang kawan kita nih, Bang Bil. Iya, nanti kita undang kawan kita. Nah, itu lagi, ya kan? Yang paling ganteng itu. Nah, soalnya di pojokan udah manyun aja jadi kameramen. Iya. Udah sedih dia, sedih. Iya. Rasa miskin. Aduh, ya, nanti next time kita undang beliau, Bang Bil. Jadi salah satu gemolog biar di sini bisa narasumber, narasumber dan presisi gitu, Bang Bil ya. Benar. Alangkah baiknya. Jadi kita dikit, Pak. Tadi bener-bener terus nih. Benar. Saya takut ketarik jadi barometer, Bang Billy. Magnetnya dahsyat banget. Gitu ya. Oke, kita akhiri dengan salam satu hobi, ya kan? Terima kasih Bang Billy yang nggak main-main punya, selalu memberikan dan menghadirkan yang terbaik ya dari segi penerangan, jelas banget ya kan. Oke, kita terima kasih. Tetap terima kasih ya kan kepada pemirsa yang telah nonton. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nggak main-main punya. Siap.